Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat sampai, kita dapat merasakan kembali, kita dapat bertemu kembali pada bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada bulan yang penuh ampunan ini, pada bulan yang penuh pahala, yakni satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini Ibu akan membawakan sebuah tema yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Sedangkan menurut istilah yaitu kalamullah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan memakai bahasa Arab, yang disampaikannya dengan mutawatir dan ditulis dengan sebuah mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Di dalam agama Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan petunjuk tersebut dapat kita dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu, bulan suci Ramadan sering disebut Ramadan Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran."
Sebaik-baiknya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, ada 3 poin keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya poin yang pertama, Al-Quran apabila dibaca di bulan suci Ramadan akan memberikan syafaat di akhirat. Dalam artian, apabila seseorang yang mendapatkan syafaatul Quran, ia akan tercegah dan tidak jatuh dalam kobaran api neraka. Subhanallah. Begitu besar keagungan Al-Quran. Keutamaan yang kedua yaitu apabila kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita akan memperoleh kebaikan yang berlipat ganda. Karena di dalam hadis dikatakan setiap membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba kita bayangkan dalam sehari apabila kita membaca Al-Quran yang begitu banyak. Sedikit aja contohnya, kita membacakan ayat Alif Lam Mim. Di dalam ayat Alif Lam Mim itu terdapat 3 huruf. 1 huruf Alif, Lam, dan Mim. Dalam huruf Alif kita mendapatkan 10 kebaikan. Dalam huruf Lam kita mendapatkan 10 kebaikan. Dalam huruf Mim kita mendapatkan 10 kebaikan. Dalam 1 ayat itu saja kita udah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita kalau misalnya sering tadarus Al-Quran setiap sehabis sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, kita dawamkan tadarus Al-Quran, perbanyak Al-Quran, mau 1 ain, apalagi kita mungkin 1 juz setiap membaca Al-Quran. Alangkah mulianya, alangkah besarnya pahala, banyaknya pahala yang kita peroleh di dalam bacaan Al-Quran itu. Masya Allah, ya. Itulah keutamaan yang kedua. Poin yang ketiga yaitu apabila kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita akan dikumpulkan di surga bersama para malaikat. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mahir membaca Al-Quran maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat di surga. Dan apabila seseorang yang terbatak-batak membaca Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan 2 pahala. Anak-anakku sekalian, perlu digarisbawahi, mahir membaca Al-Quran tidak hanya membaca begitu saja, tapi mahir di sini membaca Al-Quran yaitu dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid di dalamnya. Ilmu tajwid itu merupakan ilmu untuk membaca Al-Quran yang terpaku di dalamnya ada yang dinamakan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Jadi jangan sekedar dibaca aja. Misalnya suaranya bagus aja, tapi tanpa menggunakan kaidah ilmu tajwid. Kenapa harus menggunakan ilmu tajwid? Karena tajwid merupakan fardu kifayah di dalam membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila di dalam satu kaum ada salah satu orang yang mengetahui ilmu tajwid, maka akan gugur dosa dari semuanya. Dan menggunakan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran
itu hukumnya fardu ain. Fardu ain yaitu sesuatu perkara yang tidak akan gugur, yang tidak akan hilang, yang tidak akan terhapus dari setiap orang yang balik. Intinya kita semua harus bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid di dalamnya. Apabila kita menggunakan ilmu tajwid, Al-Quran itu akan terdengar semakin bagus, akan terdengar semakin baik. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa, kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menguatkan dan meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan juga kita semua tergolong menjadikan ahlul Quran, ahlul ibadah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.